Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mus Al-Bantani. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya bagaimana cara menentukan ketuntasan sebuah nilai yang diperoleh oleh peserta didik di dalam melaksanakan sebuah ulangan atau ujian. Oke, kita lihat di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh tabel yang berisi nilai siswa. Nah, di sini lebih kurang tabelnya seperti ini. Saya bikin sederhana saja, di mana nanti ketuntasan seorang siswa itu nanti akan ditentukan oleh nilai rata-rata, gitu ya. Jadi kita tidak menjumlahkan, tapi yang nanti akan langsung kita rata-ratakan. Kita akan menggunakan sebuah rumus di sini. Kemudian untuk keterangan kita akan menggunakan sebuah pernyataan atau logika if di sini untuk menentukan apakah siswa ini berhak tuntas atau tidak dalam sebuah ulangan. Nah, melalui tabel ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan tabel yang seperti ini yang berisi nilai. Nah, namun di sini saya menggunakan dengan jumlah yang sedikit saja karena ini hanya contoh. Mengapa kita menggunakan sebuah logika if, ya? Jika jumlah siswa kita banyak, misalnya puluhan, maka kita perlu menggunakan sebuah logika if supaya pekerjaan kita di dalam melakukan rekap nilai itu lebih cepat. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita coba langsung mulai ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menghitung rata-rata. Nah, di sini ada nilai ya, di sini ada nilai. Oh ya, sebelumnya nanti untuk ketentuan atau keterangan ketuntasannya itu nanti kita bisa menentukan batas minimal dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu berapa. Nanti di sini saya akan menggunakan batas minimalnya adalah 75. Jadi nanti nilai yang dari 75 ke atas itu nanti akan mendapatkan keterangan tuntas. Nah, sebaliknya jika siswa tersebut memperoleh nilai di bawah 75, nah, maka siswa tersebut akan mendapatkan sebuah remedial seperti itu keterangannya di sini. Baik, kita langsung mulai. Pertama kita hitung dulu rata-ratanya di sini. Nah, rumus yang kita gunakan ini Bapak Ibu sudah sering menggunakan. Kita menggunakan rumus statistika rata-rata untuk menghitung rata-rata biar cepat ya Bapak Ibu ya. Sama dengan average ya, kemudian kita buka kurungnya, lalu kita blok saja ini. Kita blok 3 nilai ini ya, lalu kita tutup kurungnya. Nah, seperti ini sudah mewakili nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini oke, siswa ini mendapatkan nilai sebesar 82,6 sekian ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk baris berikutnya kita tidak perlu membuat rumus seperti tadi, seperti ini, nggak perlu ya. Jadi kita cukup mengkopinya saja. Kita copy rumusnya ke bawah, drag aja dari sudut kanan bawah ini, ada kotaknya di sini, drag ke sini. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti nilainya akan otomatis muncul seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah rata-rata. Dari rata-rata inilah nanti kita akan menentukan apakah siswa ini berhak untuk tuntas atau tidak tuntas. Ya, kalau kita lihat sekilas semua siswa ini nanti akan menjadi tuntas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita cobakan, kita nanti akan coba kurangi nilainya supaya ada nanti perbedaan dari keterangan ini. Oke, sekarang ini desimalnya terlalu banyak, kita coba kurangi. Kita decrease desimal ya Bapak Ibu ya. Kita decrease desimal dengan menekan tombol yang ada di sini ya, decrease desimal. Jadi kita kurangi
Juga boleh nanti dilakukan pembulatan ya Bapak Ibu ya, silahkan. Oke, di sini saya bulatkan saja ya, maka jadinya seperti ini. Nah, dari nilai rata-rata inilah nanti kita akan mendapatkan bagaimana keterangan siswa apakah tuntas atau tidak tuntas. Baik Bapak Ibu, di sini kita coba kurangi beberapa nilai di sini supaya nanti ada perbedaan nanti dalam hasil pengguna logika if-nya ya. Kita coba kurangi. Ini saya kasih nilai mid-nya misalnya 60 misalnya. Oke. Lalu yang di atas saya kurangi nilainya 70 misalnya. Oke, ini saya kurangi 75. Maaf 75. Oke, seperti ini. Oke ya. Nanti akan ada 2 orang siswa yang mendapatkan remedial. Nah, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara membuat sebuah keterangan apakah dia tuntas atau tidak tuntas? Nah, di sini kita menggunakan sebuah logika if. Nah, untuk logika if kita membutuhkan sebuah pernyataan di sini. Nah, di sini saya sudah buatkan. Oh, maaf, ini saya ganti dulu. Ini adalah tuntas ya. Tuntas, ini juga tuntas. Kita ganti dulu. Oke, seperti ini. Nah, pernyataannya apa? Jika rata-rata, maksudnya jika nilai rata-rata ini ya, jika nilai rata-rata ini besar atau sama dengan 75 ya. Jika nilai rata-ratanya besar atau sama dengan 75, maka nanti keterangannya di sini adalah tuntas. Nah, seperti itu logikanya. Kemudian jika nilai rata-ratanya di bawah 75 seperti 74 atau 71, maka nanti di bagian keterangan ini nanti akan berisi remedial. Nah, lebih kurang seperti itu untuk logikanya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, di sini kita akan menggunakan logika. Nah, kita mulai di sini, kita ketik di sini, letakkan pointernya di sini biar kelihatan. Saya coba perbesar dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita coba masukkan sebuah fungsi logika atau rumus logikanya sama dengan if. Oh ya, sebelumnya di dalam penulisan sebuah logika if atau rumus di dalam Excel ini atau di aplikasi apapun, Pascal atau Visual Basic dan lain-lainnya, untuk penulisan logika kita tidak boleh menggunakan tanda spasi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita gabungkan semuanya ya, sama dengan if, lalu kita buka kurung. Nah, jika rata-rata atau jika nilai rata-rata, lalu apa yang kita lakukan setelah kita buka kurungnya? Klik nilai rata-rata yang ada di sini. Kita pilih yang pertama. Sekalipun Bapak Ibu nanti menulis rumusnya di bawah, tetap yang kita klik itu adalah yang pertama, ya. Nah, di sini kita akan membuatnya secara sekaligus semuanya, jadi tidak dibuat satu persatu Bapak Ibu ya. Kita ketik semuanya sehingga nanti sama seperti mencari rata-rata tadi, kita akan kopikan ke bawah semuanya. Baik, jika rata-rata sama dengan if buka kurung ya, lalu kita tentukan nilai rata-ratanya di sini. Kita klik pada nilai rata-rata yang pertama. Oke, maka di sini akan diwakili oleh sel F5 ya, kolom F baris kelima ya, dikenal juga dengan sel F5. Nah, kemudian apa penentunya di sini? Nah, saya coba kecilkan sedikit dulu biar kelihatan di sini pernyataannya. Oh, nggak bisa ya, nggak apa-apa. Jika rata-rata besar atau sama dengan 75 ya. Ini adalah ketentuannya. Cara penulisan besar atau sama dengan itu dalam Excel adalah masukkan tanda besar seperti ini, kemudian masukkan sama dengan seperti ini ya, lalu masukkan angka 75 atau nilai batas minimal yang harus diperoleh oleh siswa tersebut. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah nilai 75 sebagai batas minimal.
kita ketik di sini 75. Nah, oke. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Apakah langsung kita tutup kurung? Belum, Bapak Ibu ya. Jika sama dengan if buka kurung F5, jika rata-ratanya adalah 75 lebih kurang seperti itu, ya, maka kita masukkan keterangannya. Apa keterangannya? Kalau dia mencapai nilai 75 ke atas, nah, maka kita masukkan di situ tanda titik komanya seperti ini. Nah, untuk keterangannya atau koma ya, untuk keterangannya. Nah, sebelumnya dari mana kita menentukan apakah dia ini koma atau titik koma? Pada bagian logical test ini ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat nih, karena mungkin nanti kecil ya, di sebelah samping logical test ini nanti akan kelihatan apakah ada koma atau titik koma ya. Nah, di sini kan saya menggunakan yang koma, ternyata di sini bukan titik koma. Tandanya apa? Kalau menggunakan koma, kalau benar koma, maka dia akan langsung menuju kepada logika berikutnya ya. Tapi kalau saya gunakan tadi titik koma, maka tandanya ini tidak benar ya. Berarti harus diganti menjadi koma. Oke, seperti ini. Apa keterangannya? Jika nilainya yang diperoleh oleh siswa itu adalah ya, tambahkan lagi if-nya. Kalau seandainya pernyataannya ada 3 di sini, logika if-nya ya. Karena 2, maka kita cukup ketik saja apa keterangan nanti yang akan diperoleh oleh siswa tersebut jika dia tidak memenuhi syarat ketuntasan, yaitu dengan nilai 75 minimal ya. Maka langsung kita ketik pada bagian akhirnya, ketik 2 remedial seperti ini. Lalu kutip 2 lagi, tutup kurungnya. Oke, jika sudah selesai, maka tekan enter seperti ini ya. Lalu kita copy ke bawah, klik hasil yang pertama, kita copy ke bawah seperti ini. Nah, maka kita sudah mendapatkan hasil dari rekapitulasi nilai siswa dengan keterangan seperti ini. Ada remedial, tuntas, 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 remedial, tuntas. Oke, Bapak Ibu ya. Coba kita ulangi lagi ya biar lebih jelas. Ini saya hapus dulu. Caranya apa tadi? Sama dengan if ya. Artinya jika rata-rata ya. Di sini buka kurung.
Lalu kita klik nilai rata-rata yang pertama, yaitu yang ini. Kemudian apa ketentuannya? Besar atau sama dengan 75. Maka kita ketik di situ apa tadi? Tanda besar, lalu sama dengan ketentuan nilai paling kecil berapa? 75, ya. Nanti kalau Bapak Ibu di sini menggunakan nilai paling kecilnya untuk tuntas itu adalah 80, maka di sini Bapak Ibu ketik 80, ya. Nah, karena di sini saya menggunakan 75, maka saya bikin di sini 75. Apa keterangannya jika dia memenuhi syarat? Tanda koma tadi ya, tanda kutip 2, tuntas. Nah, seperti ini. Kutip 2. Lalu bagaimana kalau seandainya siswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk tuntas atau nilainya di bawah 75? Maka keterangannya apa tadi? Remedial. Kutip 2, tutup kurung. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita enter setelah ini. Lalu setelah benar ya hasilnya, lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ya. Maka sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari atau rekapitulasi nilai dengan lengkap dengan keterangan siswa tersebut tuntas atau tidak tuntasnya, lulus atau tidak lulusnya. Nah, jadi ini adalah sebuah tutorial sederhana yang mungkin ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang masih mengajar secara daring yang akan menggunakan atau melakukan rekapitulasi data ya untuk nilai-nilai dan seterusnya seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu memiliki siswa satu rombel itu misalnya ada 30 misalnya, maka cara ini saya rasa lebih efektif untuk mempercepat tugas Bapak Ibu sehingga gampang untuk dilaporkan ke wali kelas atau ke kepala sekolah. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Jika ada kekurangan dari video ini mohon dimasukkan ke dalam kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa perbaiki ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.